warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas mengenai tekanan zat. Tekanan zat sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Manakah yang dapat menembus kayu lebih cepat? Apakah yang ini lebih lancip bagian bawahnya atau yang ini yang tumpul? Mari kita lihat. Setelah diberikan tekanan, ternyata yang lebih menekan ke bagian kayu tersebut adalah yang runcing. Hal ini dikarenakan seperti yang kalian tahu, ujung paku yang datar memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang kecil atau runcing. Nah, karena arealnya lebih besar pada paku yang tumpul, hal ini menyebabkan tekanannya lebih kecil. Maka, sebaliknya, jika areal di bagian bawahnya tadi, luas permukaannya itu lebih kecil, maka tekanannya lebih besar. Nah, ini adalah contoh dari rumus tersebut, di mana P sama dengan tekanan dan satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. F sama dengan gaya tekan, satuannya Newton. A sama dengan luas bidang tekanan, meter kuadrat. Nah, yang pertama, kalian harus urutkan tekanan yang terbesar ke tekanan terkecil. Ingat bahwa luas bidang tekan yang kecil itu memiliki tekanan yang lebih besar. Maka jika kita urutkan ke tekanan dari yang terbesar ke terkecil, maka didapatkan pada nomor 1 di C, karena dia luas bidang tekan paling runcing atau paling kecil. Yang kedua adalah yang A. Di antara yang lain lebih kecil yang ini ya, yang A dibandingkan dengan yang tabung. Kemudian yang ketiga adalah yang tabung, karena luas permukaannya pasti lebih kecil daripada yang kotak ini. Maka ini yang terakhir. Yang dilihat adalah luas permukaan pada bidang tekan. Nah, yang kedua, kalian juga lihat dengan luas bidang tekannya ya, bukan ketinggiannya. Jadi kalau kita lihat dari luas bidang tekannya seperti ini, berarti yang A adalah 2 dikali 2, yaitu 4. Kita dapat di sini dia 4. Kemudian yang kedua adalah 4 dikali dengan 2, yaitu 8. Yang B, 1 dikali 3, yaitu 3. Dan yang terakhir D, 4 dikali 4, bukan dikali 1 ya, 1 ini adalah ketinggian di atas. Maka 4 kali 4 adalah 16. Tekanan yang terbesar berarti ada pada luas yang terkecil, yaitu B1. Kemudian yang kedua adalah A. Yang kedua adalah A. Yang ketiga adalah C. Dan yang terakhir adalah D. Nah, untuk soal yang ketiga, ini juga sama, hanya di sini kosong ya. Nah, walaupun kosong, kamu bisa melihat tekanan yang terbesar ada pada nomor
Lihat dari luas permukaan bawah. Ini lebih kecil daripada ini. Maka otomatis yang paling besar tekanannya adalah yang nomor 4. Kemudian nomor 3. Lalu nomor 1 dan terakhir adalah nomor 2. Ini adalah yang paling kecil, nomor 2 ya. Nah, soal selanjutnya mengenai tekanan zat padat. Satu pondasi balok beton pada bangunan seperti pada gambar, berapakah besar tekanan yang terjadi? Nah, balok beton beratnya adalah 2000 Newton. Maka kita lihat dari satuannya. Menjurus pada satuannya adalah Newton, maka karena F adalah satuannya Newton, maka di sini tulis 2000 Newton. Kemudian luas bidang tekannya 80 dikali 1 meter. Karena ini 80 cm, maka kita harus ubah jadi meter. Maka 0,8 dikali dengan 1 sama dengan 0,8 meter. Maka yang ditanya adalah P. Didapatkan 2000 Newton dibagi dengan 0,8 meter. Ini meternya meter kuadrat ya, karena meter kali meter berarti meter kuadrat atau meter persegi. Nah, 200 dibagi 8 sama dengan 25 Newton per meter persegi. Contoh soal berikutnya adalah jika kalian menemukan dalam bentuk tabel, maka untuk mencari berapakah tekanan yang sama, misalnya saya bikin di sini adalah tekanannya ya. Nah, ini gaya dan ini adalah luas bidang tekan, berarti A. Kita tahu bahwa P sama dengan F per A, berarti kita tinggal bagiin saja. Sama-sama dibagi. Maka didapatkan, kita ambil P1-nya sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7 Pascal. Kemudian P2-nya sama dengan 18 dibagi 3. 18 bagi 3 sama dengan 6 Pascal. Yang P ketiga sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan yaitu 6 Pascal. Terakhir adalah P4-nya 12 dibagi 4 sama dengan 3 Pascal. Maka didapatkan yang sama adalah pada 2 dan 3. Ini P-nya sama atau tekanannya sama. Kalau tekanan terkecil ada pada yang nomor 4. Ini tekanannya terkecil. Sedangkan tekanan terbesar ada pada nomor 1. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Irwan membawa sebuah kotak yang berisikan air mineral yang baru ia beli di sebuah minimarket. Ternyata kotak tersebut memiliki berat dan diangkat oleh Irwan dengan tekanan sebesar. Jadi yang diketahui di sini adalah tekanannya ya, yang sebesar 800. Berarti kita tahu bahwa tekanannya adalah P sama dengan 800 Pascal. Kemudian dengan luas alas kotak, berarti A-nya sama dengan 2 meter persegi. Kemudian kotak tersebut diletakkan di atas lantai. Berdasarkan kasus tersebut, maka yang ditanya adalah gaya. Maka P sama dengan F per A.
Kita dapat di sini P-nya adalah 800 sama dengan F-nya belum diketahui dan A-nya adalah 2. Kalau pindah ruas, kalau dia adanya di bawah, maka kalau pindah ruas jadi di atas. Maka kalau di atas dia jadi dikali. Yang tadinya pembagian jadi perkalian. Yang tadinya pertambahan jadi pengurangan. Jika dia berada di ruas yang berbeda atau ada sama dengan. Maka jadi 800 dikali dengan 2 sama dengan F. Maka 800 kali 2 adalah 1600 sama dengan F. Maka satuannya adalah 1600 Newton sama dengan F. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama adalah jarum dan paku, sengaja dibuat runcing agar tekanannya bisa lebih besar. Kemudian penuh kapak sebagai alat memotong. Semakin dia runcing, maka semakin mudah untuk memotong benda. Kemudian yang ketiga adalah itik. Bagian bawah itik itu kakinya memiliki luas alas yang besar karena agar tekanannya kecil dan mempermudah itik dalam berjalan. Yang keempat adalah sepatu salju. Sepatu salju dibuat lebih lebar agar memperkecil tekanan. Dan terakhir adalah sirip ikan. Pada sirip ikan yang lebar memudahkan ikan bergerak dalam air. Sirip yang lebar mengakibatkan tekanan yang diberikan air terhadap sirip ikan besar, sehingga ikan lebih mudah bergerak dalam air. Nah, kita masuk selanjutnya adalah tekanan hidrostatik, yaitu tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cairnya. Nah, ini adalah rumusnya. Ini merupakan rumus dari zat cair, di mana pH, tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatik, sama dengan rho GH, di mana rho-nya adalah massa jenis, G-nya adalah gravitasi bumi, dan H-nya adalah ketinggian. H-nya nggak ada di sini ya, tapi H adalah ketinggian dengan satuannya adalah meter atau sentimeter. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada 4 buah lubang. Nah, dari lubang tersebut setelah dipancarkan air, tabungnya penuh, kemudian dipancarkan dan dibuka secara bersamaan, ternyata tabung yang D memiliki tekanan lebih besar dibandingkan dengan tabung yang B, C, atau D. Hal ini dikarenakan sesuai dengan rumus yang berlaku di mana tekanan hidrostatik itu berbanding lurus dengan massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan kedalaman. Dapat dilihat pada tabung tersebut ada 4 lubang, di mana A adalah paling dekat dengan permukaan dan D adalah paling dalam. Jadi B dan C berada di tengah-tengah. Setelah dilubangi dan dibuka secara bersamaan lubangnya, ternyata yang D memiliki tekanan yang lebih besar. Hal itu dikarenakan dia berada pada kedalaman paling dalam dibandingkan A, B, dan C. Nah, di sini jika seseorang menyelam dan berenang, semakin dalam dia menyelam, maka dia akan mengalami yang namanya tekanan ke air laut. Jadi semakin dia dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Begitu juga kalau seseorang ke pegunungan, semakin dia menanjak, maka dia akan semakin sedikit udara. Karena semakin dataran tinggi, maka dia udaranya semakin tipis. Begitu juga kalau dia berada di kedalaman berenang dan kedalaman laut, maka tekanannya akan semakin besar.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui, perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana berikut ini. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian massa jenisnya adalah 1 gram per centimeter kubik, dan H-nya ada yang pertama ketinggian seluruhnya adalah 75, kemudian dari mulut ikan menuju dasar adalah 25 cm. Maka kamu mencari H-nya dari mulut ikan menuju permukaan. Dari mulut ikan menuju permukaan ya H-nya. Maka didapatkan H-nya itu sama dengan 75 dikurang 25, yaitu 50 cm. Kita sudah dapat H-nya, kemudian G-nya sudah ada, kemudian Rho-nya juga sudah ada. Tinggal kita masukkan ke rumus di mana pH sama dengan Rho GH. Nah, di sini masih 1 gram per centimeter kubik, sedangkan ini mintanya adalah meter per sekon kuadrat. Kita harus mengubah terlebih dahulu dengan cara, saya di sebelahnya ya, bikin untuk mencari Rho sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3 sama dengan itu 1 gram ke kilogram. Kita mulai ke kilogram per meter kubik, berarti dibagi 1000. Maka 1 per 1000 dibagi, karena ingat ya 1 gram ke kilogram adalah per 1000. Sentimeter ke meter itu adalah 100, 1 per 100. Tapi kalau dia di sininya pangkatnya cuma 1, tapi ini pangkatnya 3, maka kita 100-nya nolnya ada, ditambahkan lagi. Maka didapatkan dengan A per B dikali D per C. Maka 1 per 1000 sama dengan 1 juta per 1. Maka di sini jadi 1 juta dibagi 1000. Coret-coret didapatkan yaitu 1000 kg per meter kubik. Maka kita dapat di sini Rho-nya sama dengan, kita dapat yaitu 1000 kg per meter kubik. Kita masukkan ke dalam rumus. 1000 dikali 10 dikali H-nya masih dalam bentuk cm, kita ubah jadi meter, yaitu 50 cm dibagi 100 yaitu adalah 0,5 meter. Nah, saya coret berarti 5000 Pascal atau Newton per meter kuadrat untuk pH-nya. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian menemukan 1 gram per centimeter kubik, cukup mengubah jadi kilogram per meter kubik dengan dikalikan 1000. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. 2 ekor ikan berada dalam air seperti gambar. Dengan massa jenis airnya, diketahui ya, massa jenis airnya karena berada di kolam yang sama, berarti massa jenisnya sama, yaitu 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik. Tekanan hidrostatik pada pH 1-nya yaitu ikan pertama 1000 Newton per meter kuadrat, dan pada ikan kedua yaitu 6000 Newton per meter kuadrat. Ditanyanya selisih, berarti yang ditanya H-nya, selisihnya ya. Dimana selisih adalah H2 dikurang H1. Di sini belum ketahuan H keduanya, maka kita cari. Dimana mencari pH pH 1 sama dengan pH 1-nya sama dengan
Rho G H1. pH 1-nya diketahui yaitu tadi 1000. pH 1-nya 1000. Kemudian Rho-nya 1000. G-nya udah ketahuan ya, G. Kalau tidak diketahui bisa dimana percepatan gravitasinya adalah 10 dan H1-nya tidak diketahui. Karena ini berada di bumi. Maka percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka kalau ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 1000 dibagi 100, 1000 dibagi 1000 kali 10 sama dengan H1. Maka H1-nya sama dengan kita coret-coret, dapat 1 per 10. Jangan lupa ini satuannya adalah meter. Maka H1-nya didapatkan yaitu H1 sama dengan 0,1 meter. Sekarang kita masuk ke H2-nya. Di mana pH2 sama dengan Rho GH2. Jangan lupa ya, kita udah dapat yang pertama. pH yang kedua adalah 6000. Kemudian Rho-nya tadi 1000. Percepatan gravitasi buminya adalah 10 dan H2-nya belum diketahui. Maka didapatkan kalau pindah ruas jangan lupa jadi pembagian 6000 dibagi 1000 dikali 10 sama dengan H2. Maka H2-nya adalah coret-coret yaitu 6 per 10. H2 didapatkan yaitu 0,6 meter. Maka selisih keduanya yaitu H2 dikurang H1 sama dengan H2-nya yang mana? Yang ini ya. H2-nya yaitu 0,6 dikurang 0,1 yaitu 0,5 meter. Kita ubah jadi cm maka didapatkan 50 cm. Oke, kita masuk ke bejana berhubungan. Di sini hukum bejana berhubungan, zat cair dengan massa jenis yang sama pada bejana berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama juga. Jadi, kalau zat cairnya sama, maka tinggi permukaannya sama. Tapi, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku pada kondisi di mana ya? Pertama, pada bejana diisi zat cair yang massa jenisnya berbeda. Contohnya di sampingnya, H1-nya adalah air, massa jenis pertama adalah air, dan massa jenis yang kedua adalah minyak. Kemudian yang selanjutnya, bejana dalam keadaan tertutup, baik salah satu bejana maupun semuanya, maka tidak berlaku memiliki ketinggian yang sama. Adanya unsur pipa kapiler pada bejana, yaitu pipa kecil yang memungkinkan air menaiki sisi bejana. Jika zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan atau zat cair bergerak. Ini adalah contoh soal jika zat cair pada bejana berhubungan berbeda. Yang pertama, air raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan. Ini udah diketahui berartinya ya. Ini H-nya udah diketahui, H pada raksanya udah diketahui, dan H pada zat cair lainnya juga udah diketahui. Dengan massa jenis zat air raksanya yaitu, saya tulis di sini datanya, di mana H raksa tadi diketahui yaitu
2 cm. Kemudian Rho atau massa jenis dari raksanya sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Nah, ini kilogram nih mintanya. Berarti tadi kita sudah membahas bahwa kalau gram per cm kubik kita ganti bisa dikali dengan 1000. Jadi 13,6 dikali 1000 sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Nah, H raksa sudah, Rho-nya sudah. Sekarang ke H pada zat cair lain. Saya tulis di sini HC. Artinya H zat cair lain ya. 25 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. Di mana P raksa sama dengan P atau tekanan raksa sama dengan tekanan zat cair. Nah, tekanan raksanya tadi adalah rumusnya Rho G H pada raksa dan Rho G H pada zat cair. Ini massa jenis zat cair dan raksanya. G-nya coret karena sama-sama di bumi, maka gravitasinya pakai gravitasi bumi kalau tidak diketahui. Nah, P-nya, P raksanya di sini udah diketahui ya, bahwa P raksanya adalah 13.600 dikali ketinggiannya yaitu 2 cm. Nah, 2 cm ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi meter. Maka 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 meter. Sedangkan yang satunya 25 cm berarti kita ubah jadi 0,25 meter. Saya balik lagi ke sini, berarti H ketinggian pada raksa yaitu 0,02. Sedangkan di sini zat cairnya belum ya, massa zat cairnya belum diketahui, tapi H-nya sudah ketinggiannya yaitu 0,25. Ingat kalau pindah berarti harus dibagi. Maka kita dapatkan di sini pindah 13.600 dikali 0,02 dibagi 0,25, dimana di sini adalah Rho zat cair, massa jenis zat cair. Nah, coret karena nolnya di sini ada 2 ya, jadi bisa dicoret. Nolnya ada 2. Jadi 136 dikali 2 dibagi dengan 0,25. Yaitu 136 kali 2, 272 ya. Dibagi 0,25. Di sini zat cairnya. Nah, ini saya pindahkan ke atas komanya, maka jadi 27200, karena di belakang koma ada 2 angka, jadi nolnya di atas ada 2, dibagi 25, sama dengan P zat cair. Maka didapatkan yaitu 1088 kg per meter kubik. Kita sudah dapat pada ini jawabannya adalah yang C. Nah, jangan lupa ya, jika dia berada pada zat cair yang berbeda. Kemudian, kenapa bisa seperti itu? Nanti kalian akan belajar, atau kalian udah beberapa yang belajar waktu SD, dimana kalau saya membuat seperti ini, akan saya jelaskan di sini.
Jadi 272 per 0,25 itu sama dengan 272 per 25 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2. Kok minus 2? Karena di belakang koma ada 2 angka. Ini kan sama aja, nama lainnya 25 per 100. Jadi sama aja, dia bilang 10 minus 2. Masuk ke sini. Nah, 10 minus 2 ini kalau pindah ke atas, tanda minus jadi plus. Maka didapatkan tadi 272, tidak terlihat ya, 272 dikali 10 pangkat 2, karena minus pindah ke atas, dibagi 25. 10 pangkat 2 itu sama aja dengan 10, nolnya ada 2, berarti 100. 272 tambahin nolnya 2 per 25. Nah, dari situ ya saya mendapatkan 272 atau 27.200 per 25. Nah, ini ada contoh soal selanjutnya. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1 gram, nah kita tulis di sini datanya, di mana datanya adalah massa jenis zat cair. Kita sudah mengetahui zat cair adalah 1 gram per centimeter kubik. Kemudian massa jenis minyak, berarti massa jenis minyaknya udah diketahui juga, yaitu 0,9 gram per centimeter kubik. Serta ketinggian air, berarti H yang sudah ketahuan adalah H airnya, yaitu 18 cm. Karena semuanya dalam bentuk gram dan sentimeter, kalian tidak perlu mengubahnya menjadi kilogram per meter. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus persamaan dari bejana berhubungan dengan massa jenis yang berbeda, di mana P air atau zat cair sama dengan P minyak. Maka rho GH air sama dengan rho GH M minyak ya. G-nya karena sama dicoret saja. Nah, karena dia tekanan zat cair, maka massa jenis zat cairnya adalah 1, kemudian dikali H pada zat cair yaitu 18, sama dengan rho pada minyaknya adalah 0,9 dikali H-nya belum diketahui ya. H-nya belum diketahui, HM-nya. Jadi kita masukkan 1 kali 18 berarti 18. Tadi kalau ini pindah ruas, karena dia perkalian, maka di sini jadi pembagian, yaitu dibagi 0,9 ketinggian dari minyak. Kemudian 18 dibagi 0,9 sama dengan 180 dibagi 9. 180 bagi 9 untuk mencari ketinggian minyak. Maka ketinggian minyak adalah 20 cm. Maka kita tahu bahwa X-nya adalah 20 cm. Ini adalah aplikasi penerapan hukum bejana berhubungan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Kalian dapat melihat jika bejana berhubungan dengan massa zat cair yang sama, maka ketinggiannya juga akan sama. Ini ada teko, kemudian water pass, penyalur air, alat penyiram tanaman, dan pemasangan instalasi pipa air. Oke, sekian dari saya. Kita melanjutkannya lagi di pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.